Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar di mana saja Anda berada. Saatnya kita ikuti siaran khusus update COVID-19 untuk percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota setempat yang nanti akan dilaporkan oleh 6 reporter ya. Ada yang via Zoom, ada juga yang langsung via phone. Dan saatnya kita ikuti update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Bersama saya Panji Harto, kita bergabung dengan reporter Suara Sidoarjo Billy Patopoy. Peserta BPJS bisa antre berobat lewat online di 150 FKTP Sidoarjo di masa pandemi COVID-19. Bill? Panji, peserta jaminan kesehatan BPJS Kabupaten Sidoarjo saat ini bisa memanfaatkan antri berobat secara online pada fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP di tengah pandemi COVID-19. Kemudian, hampir 80% FKTP di Kabupaten Sidoarjo saat ini juga sudah menerapkan pelayanan online ini. Perlu diketahui juga, FKTP ini meliputi klinik kesehatan, puskesmas, atau dokter umum yang sudah menjadi mitra dari BPJS Kesehatan. Seperti disampaikan Sri Mugi Rahayu, Kepala BPJS Cabang Sidoarjo, saat dikonfirmasi pada Minggu sore kemarin. Sebanyak 150 dari 170 FKTP di Kabupaten Sidoarjo saat ini sudah menerapkan pelayanan antri berobat lewat online. Lalu untuk memanfaatkan antrean berobat lewat online ini, para peserta BPJS bisa memanfaatkan aplikasi mobile JKN yang bisa di-download melalui Play Store lewat ponsel masing-masing. Setelah itu bisa mendaftar, memasukkan kepesertaan, dan login. Peserta BPJS kemudian bisa memilih menu berobat pendaftaran pelayanan dalam mobil JKN dan otomatis FKTP akan muncul. Sri Mugi Rahayu juga menjelaskan, kemudian antrean online diharapkan bisa dimanfaatkan bagi peserta BPJS ketika berobat tanpa harus datang langsung dan menunggu lama, apalagi sampai berjubel di FKTP di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang berangsur. Kemudian, diharapkan untuk antrean berobat secara online ini lebih mudah menghindari bertatap muka secara langsung dan juga bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo. Demikian, Pak Ji, untuk Jatim News Today kembali ke studio. Berikutnya bergeser menuju ke Kholik Maulidi dari LPBL Realita FM Pamekasan. Seleksi kacong cebing dan putra-putri batik Pamekasan digelar dengan mematuhi protokol kesehatan. Kholik. Ya Kholik, saya belum mendengar suara Anda Kholik. Baik, masih ada kendala komunikasi dengan rekan Kholik Maulidi. Kalau begitu kita bergeser menuju ke Andriani. Baik, Panji. Iya, rupanya sudah tersambung kembali. Silakan Kholik. Seleksi kacang ceping dan putra-putri batik Pamekasan digelar di Pendopo Wakil Bupati dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, utamanya dengan memakai masker, tempat duduk antar peserta diberi jarak agar tidak saling berdempetan, dan sebelum memasuki tempat duduk masing-masing, peserta diwajibkan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Nurul selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya atau PLT Disparbud Kabupaten Pamekasan mengatakan, kegiatan pemilihan kacep dan putih batik Pamekasan agar dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya, maka diterapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti biasanya, dengan memakai masker, social distancing, dan pintu masuk disediakan hand sanitizer. Nurul menyampaikan, meskipun sebelumnya terjadi wabah pandemi COVID-19 yang kemudian mengharuskan sekolah-sekolah untuk libur, namun dari pihak panitia paguyuban melakukan upaya secara maksimal untuk kesuksesan acara penyeleksian kacep dan putih batik Pamekasan, sehingga dapat diikuti oleh sebanyak 223 peserta yang lebih banyak diikuti pada tahun sebelumnya. Nurul menambahkan, melalui ajang pemilihan kacep dan putih batik ini agar dapat mencari dan menggali lebih dalam para generasi muda di Kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan wawasan, kreativitas, dan kompetensinya, sehingga nantinya dapat membantu mempromosikan Kabupaten Pamekasan dan dalam wisata dan kebudayaannya, dan dapat memotivasi generasi muda yang lainnya untuk terus berkarya dan menjadi lebih berkarakter. Demikian laporan dari Kholik Maulidi, Realita FM mengabarkan untuk Jatim News Today. Kembali ke Panji. Bergeser menuju ke Andriani, RGR FM Tulungagung, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Tulungagung. Ada penambahan 5 orang kasus baru dan 9 orang dinyatakan sembuh. Andriani. Ya, selamat siang Mas Panji.
Ya, melaporkan dari perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tulungagung sampai hari Minggu kemarin 26 September 2020 tercatat penambahan 5 orang kasus baru dan 9 kasus sembuh COVID-19. Dengan penambahan kasus tersebut, maka rincian jumlah COVID-19 di Kabupaten Tulungagung saat ini tercatat 376 orang, 38 orang, meninggal 3 orang, perawatan orang dan 24 orang dalam masa isolasi. Adapun 5 kasus baru terdapat di 1 kecamatan Tulungagung, 1 kecamatan Kauman, 1 kecamatan Sumber Gempol, 1 dari kecamatan Rejotangan dan 1 dari kecamatan Ngunut. Adapun 9 orang kasus sembuh tercatat 1 orang masing-masing dari kecamatan Pakel, kecamatan Besuki, kecamatan Kauman, kecamatan Karangrejo dan kecamatan Sendang. 2 orang masing-masing dari Kecamatan Kedungwaru dan 2 orang kecamatan dari darat ini. Angka kesembuhan di Kabupaten Tulungagung sampai hari Minggu kemarin 26 September 2020 mencapai 89,8%. Untuk kasus penularan sembuh sudah merambah pada penularan dalam keluarga yang bisa dimungkinkan terjadinya resiko klaster keluarga ini. Ketaatan dalam melaksanakan protokol kesehatan masih menjadi kunci utama dalam pencegahan COVID-19 agar tidak meluas ini. Demikian saya Andriani dari LPPL 9,1 RGR FM melaporkan untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Sista Andriani dari LPPL RGR FM Tulungagung. Bergeser sekarang ke Blitar. Ada Risma Erina LPP Persada FM Kabupaten Blitar. Tenaga kesehatan dinyatakan positif COVID-19, 2 puskesmas di Kabupaten Blitar ditutup. Risma. Ya baik, dalam 1 pekan terakhir, 2 puskesmas di Kabupaten Blitar menghentikan itu karena tenaga kesehatan di 2 puskesmas tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Kedua puskesmas itu adalah Puskesmas Wates di Kecamatan Wates dan Puskesmas Sanankulon di Kecamatan Sanankulon. Di Wates 5 tenaga kesehatan dinyatakan positif, sementara di Sanankulon 2 orang. Puskesmas Wates menghentikan pelayanan pada 23 hingga 26 September. Adapun di Sanankulon ini menghentikan pelayanan pada 26 hingga 29 September. Penutupan dilakukan untuk penyemprotan desinfektan sekaligus mencegah potensi penularan. Juru bicara Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Blitar, Krisna Yakti mengatakan, selain penyemprotan desinfektan, ini juga dilakukan pelacakan dengan pemeriksaan PCR melalui tes usap atau swab terhadap pegawai di kedua puskesmas. Namun hingga kini hasilnya belum keluar dan jumlah mereka yang menjalani tes usap ini sekitar 65 orang, masing-masing 30 dari Sanankulon dan 35 dari Wates. Disinggung soal kronologi tenaga kesehatan itu bisa tertular, ini menjelaskan salah satu tenaga di Puskesmas Sanankulon ini diduga tertular dari suaminya yang bekerja di Puskesmas Wates. Demikian dari Risma Erina LPPL Radio Persada Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang juga bisa Anda dengarkan di LPPL Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Mardika FM Kota Blitar, LPPL RGR FM Tulungagung, LPPL Suara Madiun, LPPL Ersal FM Nganjuk, LPPL Malwapati FM Bojonegoro, LPPL Pradia Suara Tuban, LPPL Suara Gersik, LPPL Suara Sidoarjo, dan LPPL Ralita FM Pamekasan. Bergeser menuju ke Bojonegoro ada Iwan Suswoyo, LPPL Malwapati FM Bojonegoro. Update sebaran COVID-19, sembuh 3 orang, tambahan baru ada 2 orang. Iwan. Ya sahabat, untuk update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro per tanggal 27 September 2020 jam 6 petang kemarin, untuk kasus konfirmasi positif dinyatakan sembuh 3 orang, dari Kecamatan Bojonegoro 2 orang dan Kecamatan Kapas 1 orang. Untuk penambahan baru 2 orang, dari Kecamatan Bojonegoro 1 orang dan Kecamatan Kedewan 1 orang. Sehingga kasus konfirmasi positif 35 orang. Untuk konfirmasi positif kumulatif sebanyak 423 orang, meliputi aktif atau dirawat 35 orang, sembuh 343 orang, dan meninggal dunia 45 orang. Untuk kasus suspek sebanyak 80 orang. Informasi tentang data sebaran COVID-19 bisa dilihat di website www.lawancorona.bojonegorokap.go.id. Demikian Iwan Suswoyo, LPPL Malwapati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Terakhir ketemu dengan Ben Chandra dari LPPL Suara Madiun. Pelaku perjalanan sangat rentan terkena COVID-19.
masyarakat dihimbau untuk terapkan protokol kesehatan secara ketat ketika berpergian. Ben Chandra. Sahabat Jatim News Today, COVID-19 yang diduga berawal dari pelaku perjalanan kembali terjadi di Kota Madiun. Kasus konfirmasi nomor 123 ini berinisial SS 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kelurahan Pandean. SS merupakan warga Kota Madiun yang bekerja di Palembang. SS pulang ke Kota Madiun awal bulan ini untuk persiapan pindah tugas ke Solo. SS melakukan isolasi mandiri sebagai pelaku perjalanan di salah satu hotel di Kota Madiun, namun melanjutkan masa isolasi mandiri di rumah seminggu kemudian. SS sempat 2 kali pergi ke Solo untuk urusan pekerjaan setelah masa isolasi selesai. Kasus konfirmasi SS mengemuka setelah melakukan swab test sebagai persyaratan masuk kerja, dengan hasil SS terkonfirmasi positif COVID-19. SS saat ini menjalani isolasi di salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kota Madiun. Kondisi SS stabil tanpa keluhan walaupun mempunyai beberapa penyakit degeneratif. Seluruh kontak telah dilakukan tracing, pemantauan, serta telah dijadwalkan untuk rapid test di puskesmas wilayah. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun menjadi 123 orang dengan 96 diantaranya telah sembuh atau angka kesembuhan sebesar 78%. 19 orang masih dalam perawatan, 2 orang isolasi mandiri, dan 6 orang meninggal dunia. Saya Ben Chandra, Radio Suara Madiun untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan terakhir dari LPPL Suara Madiun yang disampaikan oleh reporter Ben Chandra. Demikian program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 28 September 2020. Mewakili kerabat yang bekerja, saya Panji Harto menyampaikan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu menegakkan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan juga menjaga jarak. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.